si alim itu adalah dengan dasar ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu berselawat kepada Nabi. Jadi setiap saat Allah, setiap saatnya tidak ada henti-hentinya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya senantiasa mencurahkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk membaca selawat, dan selawat ini termasuk amalan yang seandainya kita tidak berwudu itu tidak bermasalah atau boleh saja. Dimanapun kita berada, yang penting jangan sambil berada di kamar kecil. Artinya dimanapun kita berada, hati kita bergerak untuk membaca sholawat. Ya pada saat itu kita sedang membersamai Allah bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang bersama itu adalah malaikat. Malaikat juga berselawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat, sholawatnya malaikat adalah merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah, ampunan untuk beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi itu maksum, oleh karena itu sisa-sisa luberan daripada maghfirah tersebut, ketika hamba itu ikut bersolawat, hamba itu ikut kebagian daripada percikan atau sisa-sisa, atau katakanlah luberan dari apa yang sudah dinikmati, dirasakan oleh beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semakin kita banyak membaca sholawat, kita akan semakin banyak luberannya. Kita semakin banyak bagian kita luberan dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan segan-segan, jangan bosan-bosan, dan amaliyah sholawat ini adalah merupakan amaliyah yang dipakai untuk berdoa juga makbul, untuk pendekatan diri kepada Allah juga memang itulah caranya mendekatkan diri, karena kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Itu berarti menyebut Allah, menyebut Kanjeng Nabi, dan mengingat bahwa Allah adalah memberikan rahmat pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih sekarang ini di bulan Sya'ban, dan ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, maka saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, kepada teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ibu bapak, mari kita berbanyak membaca sholawat di bulan ini, di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca setiap saatnya akan menambah beban ibadah kita, menambah beban timbangan kita di yaumul akhir adalah timbangan yang baik. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, diturunkannya perintah puasa Ramadan. Nah, ini ayat yang memerintahkan puasa Ramadan itu juga diturunkannya di bulan Sya'ban, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban menurut para mufassir, yang mesti kita, karena beliau mempelajarinya, meyakinkan itu seperti itu, sudah menggunakan ilmu, maka kita mempercayainya bahwa itu benar di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban turunnya. Dan ini menunjukkan ketika Rasulullah SAW berpuasa selama 9 tahun selama hidup, ya, dimulai dari tahun kedua Hijrah setelah kewajiban puasa tersebut turun pada bulan Sya'ban, ya. Jadi Nabi mulai melaksanakan puasanya di bulan Ramadan yang sesudah turun ayat ini. Nah, di sini berarti bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang mengukir sejarah yang sangat mulia. Karena apa? Dengan turunnya ayat perintah puasa di bulan Ramadan, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang
ya tidak ada bandingannya dengan bulan-bulan yang lain ya, ibadah kita dilipat gandakan ya. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka bulan Sya'ban ini adalah yang mengukir sejarah adanya bulan mulia, bulan Ramadan. Maka karena yang mengukir sejarah adanya bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, maka bulan Rajab adalah bulan yang sungguh mulia ya. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita sudah mengawali bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, perintah perubahan kiblat ya. Bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulianya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam, yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Mana yang kiblat yang disukai? Yaitu Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi di bulan Sya'ban ini adalah perpindahan yang tadinya kiblat kita arahnya ke Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram. Maka bulan Rajab ini bulan yang mulia karena mempunyai sejarah yang seperti itu. Nah, dari kemuliaan-kemuliaan ini maka kita supaya memperbanyak ibadah. Jadi manfaatkan setiap hembusan nafas dan setiap gerak ada nilai-nilai ibadah ya, terutama di bulan Sya'ban ini. Kemudian persiapan sebelum bulan Ramadan ini jelas karena kita setelah bulan Sya'ban ini adalah bulan Ramadan. Maka kita supaya memperbanyak latihan-latihan puasa sunnah, kita memperbanyak puasa sunnah. Ini sebetulnya merupakan latihan-latihan agar kita nanti di dalam melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan kita sudah tidak asing lagi, tidak kaget lagi. Dan ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau Rasulullah berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian di bulan Sya'bannya, nah, ini banyak hari yang dipakai untuk puasa, kecuali 2 hari sebelum masuk Ramadan. Jadi sebelum 2 hari masuk bulan Ramadan, beliau itu banyak melaksanakan puasa sunnahnya. Kenapa? Ketika ditanya kenapa kok banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini, jawab Nabi, bulan Sya'ban ini adalah dinaikkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkannya amal-amal kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan ketika amal itu sedang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dalam keadaan puasa. Demikian jawab beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi karena bulan-bulan ini adalah amal kita ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan ketika amal kita dilaporkan, kita dalam kondisi sedang puasa. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Sya'ban ini ya, terutama di nisfu Sya'ban tanggal 15, doa-doa kita itu akan dikabulkan, dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya tidak seperti pengertian kita, umpamanya kita berdoa langsung disampaikan yang kita minta, umpamanya kita minta apalah, umpamanya langsung gedebuk tidak gitu. Botan, ya. Artinya pengabulan Allah kepada doa-doa kita, dan itu pasti akan dikabulkan, bisa saja dengan jenis atau bentuk-bentuk yang lain ya. Tapi jelas akan dikabulkan.
Dan ini janji Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, oleh karena itu ketika nisfu Sya'ban nanti ya sebetulnya sebelum sampai kepada nisfu Sya'ban, dari awal-awal kita ini, bahkan dari awal bulan Rajab, kita supaya banyak berdoa, banyak membaca selawat, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran ya. Nah ini terutama sekali nanti pada pada nisfu Sya'ban, kita mari berjamaah bersama-sama teman-teman kita berada di masjid atau di musola, atau mungkin berada di rumah yang jauh dari masjid ya, yang kepengen membawa keluarganya untuk bersama-sama melaksanakan ibadah di nisfu Sya'ban tapi tidak sempat untuk ke masjid ya. Intinya pada saat nisfu Sya'ban itu kita perbanyak berdoa. Di antaranya adalah kita melaksanakan seperti kebiasaan kita sebagai Ahlus Sunnah, kita melaksanakan sholat sunnah tasbih sholat sunnah tasbih, sholat 2 rakaat, membacanya tasbih sesudah Fatihah. Nah, kemudian kita sesudah sholat tersebut baca surat Yasin 3 kali. Ini yang jadi amaliah kita orang Ahlus Sunnah, baca surat Yasin 3 kali. Sesudah baca Yasin dengan bahasa kita sendiri, kita mohon pada Allah, satu, mohon umur panjang yang bermanfaat jadi mohon umur panjang yang manfaat, sebab umur panjang tidak ada manfaatnya ya, malah menambah beban kita, nambah dosa ya. Untuk apa kita diperpanjang umurnya kalau nambah dosa? Nah ini mohon kepada Allah agar umur panjang kita bermanfaat. Kemudian mohon kepada Allah untuk rezeki yang halal dan thayyibah rezeki yang seberapapun kalau halal dan baik, insya Allah berkah. Keberkahan itu adalah meningkatkan